Welcome to Black Hole Spoiler. Chapter 497. Keputusan untuk Lin Feng. Di pagi hari, angin dingin menyapu di jalan-jalan kota kekaisaran. Orang-orang yang masih merasa mengantuk akan segera dibangunkan oleh angin dingin. Orang-orang yang berjalan melewati halaman suci Suiyue segera menemukan bahwa itu bukan halaman suci Suiyue lagi. Di gerbang besar, tidak ada lagi nama halaman suci Suiyue. Sekarang bernama Sekte Yunhai, yang mengejutkan banyak orang. Halaman suci telah dihancurkan dan Sekte Yunhai menggantikan tempatnya di dalam kota kekaisaran. Lin Feng telah memusnahkan halaman suci Suiyue dan bahkan telah mendirikan Sekte Yunhai di dalam kota kekaisaran. Betapa arogannya, betapa kuatnya dia. Hanya orang gila seperti Lin Feng yang bisa melakukan langkah yang sangat berani. Pada saat itu, tidak ada lagi darah yang terlihat. Tanah telah dibersihkan secara menyeluruh. Semua bangunan, pavilion, danau, dan sungai telah dibersihkan. Dan mereka tidak lagi mengandung jejak darah. Di seluruh wilayah terlihat seolah-olah hujan lebat telah menyapu semua jejak pembantaian. Mayat-mayat yang tersebar di seluruh wilayah juga telah menghilang tanpa jejak. Seolah-olah pembantaian itu hanya mimpi. Lin Feng telah mengumpulkan pasukan Cizie dan orang-orangnya dari kota Yangzhou untuk membersihkan halaman suci secara menyeluruh. Dalam satu malam, pasukan sebanyak ratusan ribu itu telah menyapu bersih wilayah itu. Wilayah itu benar-benar berubah dan tampak jauh lebih megah daripada di masa lalu. Tugas seperti itu sama sekali tidaklah rumit dengan begitu banyak orang. Sekte Yunhai sekarang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Setelah malam itu, beberapa bangunan dari desain aslinya semuanya telah berubah. Seluruh wilayah halaman suci sekarang di bawah kendali Sekte Yunhai. Buku-buku kuno, keterampilan dan teknik, serta semua batu dan chi murni dari bumi bekas halaman suci Suiyue sekarang milik Sekte Yunhai. Pada saat itu, di luar istana kekaisaran raja, ada banyak sekali orang yang berkumpul. Orang-orang itu berbicara dan mendiskusikan berbagai hal. Mereka semua terlihat kedinginan dan sangat sedih. Orang-orang itu adalah para kultivator bangsawan dari kota kekaisaran. Mereka semua mengantri di luar dengan sabar dan banyak yang ada di sana sepanjang malam. Meskipun mereka tidak bisa memasuki istana, mereka semua berkumpul di pintu masuk. Selain itu, semua orang memiliki kesamaan. Mereka semua membawa perkamen berkualitas tinggi. Semua perkamen itu memiliki isi dan tujuan yang sama, bahkan jika kata-kata yang digunakan tidak sama. Mereka semua berisi tentang Lin Feng yang telah memaksa masuk ke kota kekaisaran dan mengabaikan klan kekaisaran, termasuk daftar semua kejahatan Lin Feng. Semua perkamen itu ditulis menggunakan darah untuk menunjukkan betapa kuat isinya. Pada saat itu di dalam istana, sekelompok orang bergerak menuju gerbang besar. Akhirnya mereka tiba di depan orang banyak sebelum berhenti. Semua orang terlihat gelisah dan tegang. Semua orang datang untuk mengajukan permintaan. Mereka ingin Lin Feng dijatuhi hukuman mati. Siluet berjalan keluar dari kelompok itu, berjalan ke depan para kerumunan dan berkata, "Beri kami apa yang ingin kalian laporkan dan kami akan melaporkan detail yang terkandung kepada raja." Kerumunan itu mengangguk dan menyerahkan perkamen mereka. Orang-orang yang datang dari dalam istana bertugas mengirimkan pesan antara penduduk kota dan raja. Di luar istana, mereka yang datang dari bagian dalam istana tersenyum dan mengumpulkan semua perkamen. Orang-orang di luar istana memiliki banyak kekuatan dalam pemerintahan dan mereka telah mengirimkan generasi muda untuk berkultivasi di halaman suci Suiyue. Tetapi, Lin Feng telah membantai mereka. Karena itu mereka ingin Lin Feng mati. Seseorang keluar dari istana dan berkata kepada para utusan, "Jangan buang waktu, cepat dan bawa pesan mereka ke raja." Kemudian,
semua utusan dengan cepat meraih semua perkamen dan segera kembali ke istana raja. Ketika banyak orang melihat bahwa perkamen mereka dibawa ke dalam istana raja, mata mereka mulai berbinar dengan cahaya dingin. Mereka semua terlihat gugup dan gelisah. Lin Feng membawa pasukannya ke kota kekaisaran. Akankah raja marah dengan tindakan Lin Feng? Lin Feng pasti akan mati. Begitu banyak orang datang bersama untuk meminta kematiannya. 1000 orang membawa perkamen dan menggunakan darah mereka sebagai tinta. Semua pesan itu mengutuk perilaku Lin Feng. Aku tidak akan berpikir bahwa kau secara pribadi akan datang ke sini, Menteri Dugu, kata seseorang yang mengenakan pakaian sutra biru kepada seorang lelaki tua yang berwibawa. Lampu tajam berkedip di mata orang tua itu dan berkata, jika Lin Feng tidak mendapatkan hukuman mati, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Aku merasakan hal yang sama. Menteri Gudu seharusnya tidak khawatir. Si bodoh itu begitu agresif dan sombong. Itu luar biasa. Kali ini ia menyerbu masuk ke kota kekaisaran dengan pasukannya dan tidak menunjukkan rasa hormat terhadap hukum. Dia bahkan membantai para siswa yang tak bersalah di halaman suci Suiyue. Sang raja tidak akan pernah memaafkannya. Dia pasti akan menghukumnya sampai mati, kata pria parubaya dengan pakaian biru sambil tersenyum, di mana pria dari Dugu Klan mengangguk. Semua orang berharap itu akan menjadi hasilnya. Lin Feng pantas mati karena kejahatannya. Jika Lin Feng tidak mati, mereka tidak akan pernah merasa nyaman lagi. Semua orang dengan tenang menunggu di luar istana. Mereka tidak sabar untuk mengetahui kapan eksekusi Lin Feng akan terjadi. Mereka hanya bisa melihat istana raksasa dan menunggu dengan tidak sabar untuk keputusan dari permintaan mereka. Meskipun raja jarang menunjukkan dirinya, tetap setiap kali dia memperlihatkan dirinya itu adalah hal yang luar biasa dan orang-orang akan selalu terkesima ketika di hadapannya. Mereka yakin bahwa kali ini raja akan setuju dengan permintaan mereka. Beberapa waktu berlalu. Kerumunan di luar merasa seperti mereka telah menunggu selamanya. Akhirnya seseorang yang membawa perkamen emas terbang keluar dari istana raja dan segera mendarat di depan banyak orang. Pria tua dari Dugu Klan maju selangkah dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap perkamen emas terbang ke tangannya. Orang tua itu segera membuka perkamen emas dan tiba-tiba terlihat heran. Menteri Dugu, apa isinya? Tanya seseorang yang bergerak mendekat padanya. Kerumunan itu bernapas lebih cepat dan menjadi semangat. Banyak orang berkumpul di dekat pria tua Klan Dugu. Ia kemudian menyerahkan perkamen itu kepada mereka, dan mereka hanya melihat beberapa kata tertulis. Mereka semua terkejut ketika membaca pesan itu. Mereka tidak bisa mempercayainya. Mata mereka berkedip beberapa kali, tetapi kata-kata yang ditulis dengan kaligrafi halus itu tidak pernah berubah. Di perkamen emas ada 4 kata. Lin Feng tidak bersalah. Lin Feng tidak bersalah. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin Lin Feng tidak bersalah? Dia telah masuk ke kota kekaisaran dengan tentara yang menjadikan pemberontakan. Tuan Tianglang adalah bangsawan kekaisaran dan memiliki status yang sangat tinggi. Lin Feng hanya seorang markis, tetapi Tuan Tianglang terbunuh oleh Lin Feng. Itu adalah kejahatan keduanya. Untuk itu saja Lin Feng harus dihukum mati. Tuan Tianglang menciptakan halaman suci Suiyue dan anggota klan yang lebih muda dari para kultivator kaya yang mulia itu semuanya adalah muridnya, tetapi Lin Feng menghapus halaman suci Suiyue dari keberadaan. Ia telah membantai semua anggota yang tidak bersalah, yang adalah kejahatan ketiga Lin Feng. Tetapi Lin Feng tidak bersalah. Dada banyak orang berdebar keras. Mereka marah, namun raja melihatnya seperti itu. Pria tua Klan Dugu berbalik dan berkata, "Maaf karena menyebabkan masalah, tapi saya ingin melihat raja." "Ya, saya juga." Banyak orang mengatakan bahwa mereka ingin melihat raja.
Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Lin Feng tidak bersalah? Mereka ditolak. Raja sudah tahu apa yang ingin mereka katakan. Dia mengatakan kepada utusannya untuk memberitahu mereka bahwa Lin Feng adalah patriark dari sekte Yunhai. Dia datang ke kota kekaisaran di bawah status itu. Pasukannya semua adalah anggota sekte Yunhai dan diberikan masuk sebagai kultivator individu. Mereka dianggap sebagai anggota sekte dan bukan tentara, sehingga mereka tidak dihitung sebagai pemberontak bersenjata. Semua anggota sekte diberikan akses ke kota kekaisaran oleh penjaga, jadi itu bukan kejahatan. Duan Tianglang menghancurkan sekte Yunhai dan Lin Feng menyaksikan penghancuran sektenya. Sekarang dia memperlakukan balas dendam sebagai patriark sekte Yunhai. Ini bukan kejahatan. Balas dendam pribadi yang dibenarkan oleh hukum kita. Status sosial Lin Feng dan Duan Tianglang tidak ada hubungannya dengan perseturuan darah antara sekte. Menyangkut para siswa di halaman suci, mereka memutuskan untuk bergabung dengan halaman suci Suiyue dan dengan demikian masuk dengan sadar ke dalam perselisihan darah. Lin Feng membunuh mereka karena mereka adalah anggota halaman suci Suiyue dan dengan demikian musuh-musuhnya. Dia tidak akan membantai orang yang tidak bersalah. Penghancuran halaman suci Suiyue dan kebangkitan sekte Yunhai dibenarkan. Dan hanya menyelesaikan perseteruan darah di antara kedua pihak. Oleh karena itu Lin Feng tidak bersalah. Semua orang terkejut dan tidak tahu harus berkata apa untuk menjawab. Lin Feng tidak bersalah. Banyak orang tidak tahan. Mereka tidak mau menerima keputusan itu. Tentu saja, tindakan Lin Feng dibenarkan karena dia membalaskan dendam. Kalian semua dibenarkan oleh hukum untuk pergi dan menghadapi Lin Feng untuk melakukan balas dendam kalian. Tidak ada yang mencoba menghentikan kalian, kata utusan itu dengan acuhnya. Mereka diizinkan pergi dan membalas dendam secara pribadi. Itu adalah hukum kota para kultivator ini. Tetapi semua orang yang menunggu di luar menghentikan niat mereka untuk membalas dendam. Apakah mereka berani pergi dan secara pribadi mencari Lin Feng untuk membalaskan dendam mereka? Itulah cerita lanjutan dari Peerless Martial of God. Nantikan kelanjutan cerita ini dengan cara subscribe dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.